Assalamualaikum. Selamat sore, Bu Mariam. Waalaikumsalam, Ibu Rahayu. Sore juga. Apa kabar hari ini, Bu Mariam? Alhamdulillah. Baik, Bu. Tadi Ibu menghubungi saya. Adakah yang bisa saya bantu, Bu Mariam? Kalau Ibu tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar, Ibu Rahayu? Tentu saja boleh dong, Bu. Kebetulan saya ada waktu kosong nih, Bu. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Eh, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya, Bu. Mungkin setelah saya menceritakan kepada Ibu Rahayu nih, saya akan mendapatkan gambaran apa yang akan saya lakukan. Memangnya Ibu Mariam ada masalah apa? Begini Bu, ada salah satu siswa saya yang apabila sudah masuk kelas, dia itu tidak bersemangat dan bahkan tugasnya pun jarang dia kerjakan. Itu yang membuat saya jadi sedikit pusing, bahkan stres menghadapinya, Bu. Baik. Ibu Mariam bilang tadi, ada satu siswanya Ibu yang tidak semangat belajar dan jarang mengerjakan tugas. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari permasalahan ini? Sudah, Bu. Saya bahkan sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan kenapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran matematika. Lalu menurut pengamatan Ibu Mariam nih, mengapa siswa Ibu itu tidak suka dengan pelajaran matematika? Jadi setelah saya amati dan saya tanyakan kepada anak tersebut, ternyata eh, dengan pelajaran matematika itu dia mengalami pelajarannya itu katanya susah, terutama pada materi penjumlahan dan pengurangan bilangan. Oh, kira-kira eh, kondisi ideal apa yang Ibu Mariam harapkan yang bisa ada pada murid Ibu? Tentu saja yang saya harapkan, eh, saya mengharapkan murid saya tersebut bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik seperti murid-murid yang lainnya. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Ibu Mariam lakukan untuk memotivasi semangat belajar siswa Ibu itu? Hmm, Ternyata berdasarkan pengamatan saya itu kurang menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi. Sehingganya anak tersebut tidak bersemangat mengikuti pelajaran yang saya berikan. Jadinya Bu Rahayu, ini yang akan saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai kebutuhan anak. Memperbanyak mungkin ice breakingnya yang berhubungan dengan materi matematika. Kemudian dan selanjutnya mungkin saya bisa memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa saya tersebut berminat untuk belajar bersama saya. Hmm, Dari metode-metode yang Ibu sampaikan tadi, apakah ada metode yang pernah berhasil Ibu Mariam terapkan di kelas? Oh, ada Bu. Jadi metode itu dengan mengajak anak dengan bermain peran seperti sebagai pembeli dan sebagai penjual.
Jadi kita di sini bersama-sama menghitung banyaknya barang yang dijual maupun yang dibeli. Di sini bermain peran ini mungkin saya contohkan dari saya kepada siswa yang lainnya. Kemudian saya mengelompokkan siswa dan setiap kelompok mereka saling bergantian dalam memainkan perannya. Dan alhamdulillah Ibu Rahayu hasilnya seluruh siswa saya terlibat aktif dalam pembelajaran yang saya harapkan. Baik. Jika di rating dari angka 1 sampai 10, Bu Mariam, seberapa besar tingkat metode yang Ibu lakukan untuk menarik minat belajar siswanya Ibu? Kalau di rating ya Bu, itu antara 8 atau 9 Bu. Bagus berarti Bu ya. Selanjutnya, rencana Ibu Mariam yang akan Ibu lakukan itu apa dan bagaimana langkah-langkahnya? Yang akan saya lakukan, eh, segera melakukan metode pembelajaran yang bervariasi, mengupdate segala informasi mengajar yang berpihak pada murid, itu dengan mencari artikel ataupun referensi ya Bu, agar tercapainya tujuan pembelajaran baik itu dari segi murid maupun dari saya sendiri sebagai seorang pendidik. Baik Ibu Mariam, untuk melakukan metode pembelajaran yang akan Ibu lakukan itu, siapa yang akan membantu Ibu Mariam untuk menyusun maupun melaksanakan rencana Ibu tersebut? Yang akan membantu saya untuk menyusun maupun melaksanakannya, rencana saya ini eh, kepala sekolah, rekan guru saya, dan saya juga akan melibatkan dengan wali murid, Bu. Oh, begitu Bu ya. Kira-kira berapa lama waktu yang nantinya Ibu Mariam butuhkan untuk melakukan dan menyusun rencana ini, Bu? Eh, Sepertinya saya tidak membutuhkan waktu yang lama ya, Bu. Karena hal ini akan saya terapkan secepat mungkin. Hanya saja pencapaiannya saya akan membutuhkan waktu yang lama karena kan tidak ada yang instan ya Ibu Rahayu. Oh iya Bu, memang benar. Karena untuk pencapaiannya itu memang kita masih membutuhkan waktu, lebih banyak waktu lagi karena ini menyangkut dengan anak-anak atau peserta didik kita. Eh, Nah, Ibu Mariam kira-kira kapan bisa melaksanakan rencana ini yang Ibu sudah rencanakan ini? Saya akan melaksanakan secepatnya agar murid saya bisa segera mendapatkan haknya untuk belajar sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai bagi peserta didik maupun saya sebagai seorang pendidik, Bu. Baik Bu, alhamdulillah kalau segera mungkin. Komitmen seperti apa yang akan Ibu Mariam lakukan eh, agar rencana Ibu dapat berjalan dengan baik? Komitmen saya, Bu, saya akan konsisten untuk belajar dan terus mengupdate segala informasi, terus berkolaborasi dengan rekan sejawat saya, dan terus berbagi praktik baik dengan guru-guru hebat, baik itu
yang ada di sekolah saya maupun yang ada di luar sekolah untuk dapat meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik. Jadinya saya bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode yang menarik dan gaya belajar juga yang menarik, sehingganya insya Allah Bu, kehadiran saya di kelas selalu dirindukan oleh murid saya. Oh, baik Bu. Dari apa yang Ibu laksanakan itu akan Ibu terapkan, apakah ada dukungan dari pihak lain yang Ibu Mariam butuhkan? Iya, di sekolah saya itu dukungan yang saya dapatkan itu yaitu sarana prasarana, juga ada moral sudah saya dapatkan dari baik dari kepala sekolah maupun rekan sejawat saya. Mungkin internalnya Bu dari saya harus konsisten untuk menjalaninya Bu. Hmm, baik Bu Mariam, semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar ya Bu ya. Ya Bu, ya insya Allah Bu. Nah, Ibu Mariam, bagaimana perasaan Ibu setelah kita bisa berbincang-bincang tadi? Alhamdulillah, Masya Allah Bu, lega dan senang sekali rasanya Bu Rahayu. Saya merasa telah menemukan solusi dari hasil perbincangan kita hari ini Bu. Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu Bu Mariam. Ibu Mariam, apakah masih ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Eh, saya rasa cukup Bu. Terima kasih banyak ya Ibu Rahayu atas waktunya. Ibu sudah meluangkan waktu berbincang dengan saya dan alhamdulillah saya sudah mendapatkan pencerahan, sudah mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi Bu di kelas. Sama-sama Ibu Mariam, saya senang sekali bisa mendengarkan ceritanya Ibu Mariam. Semoga kita bisa terus bersama-sama saling berbagi ya Bu ya. Ya Semoga Bu. kita bisa bersama-sama dengan berbagi, kita bisa menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Baik Ibu Mariam, kalau sudah tidak ada lagi yang disampaikan, sampai jumpa Ibu Mariam ya. Semoga semuanya berjalan baik. Saya tunggu kabar selanjutnya Bu Mariam ya. Ya Bu, ya. Assalamualaikum Ibu Mariam, selamat sore. Waalaikumsalam Ibu Rahayu. Selamat sore juga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Anton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih Pak Anton di sore hari ini? Baik Bu, sehat. Alhamdulillah ya Pak Anton. Eh, Ngomong-ngomong nih Pak, saya dapat kabar dari pengawas tentang Pak Anton yang akan diutus ke kabupaten untuk mengikuti lomba apresiasi GTK. Nah, gimana nih persiapannya Pak Anton? Saya Bu masih ragu Bu. Saya tidak yakin dan tidak percaya diri Bu. Nah, karena alasannya itulah Pak Anton saya panggil ke sini. Mari kita diskusikan. Kenapa Pak Anton bisa tidak yakin dan tidak percaya diri? Sekarang saya bertanya kepada Pak Anton, suka mengikuti lomba apresiasi GTK ini? Iya Bu, saya suka sekali Bu. Oke, yang saya dengar Pak Anton itu selalu mengikuti lomba yang ada di tingkat kecamatan.
terutama lomba guru berprestasi. Betul begitu Pak Anton? Iya Bu, biasanya kalau di tingkat kecamatan itu pesertanya hanya yang ada teman-teman saya yang ada di kecamatan Bu. Ini lain lagi kalau di tingkat kabupaten. Di sini ada utusan dari beberapa kecamatan. Sebabnya saya kurang percaya diri. Saya malu Bu, dan beda pula situasinya. Mengapa Pak Anton kurang percaya diri padahal Pak Anton saya lihat mampu dibanding teman-teman lainnya. Eh, Mungkin Bu, di kegiatan itu sudah sangat ramai Bu. Makanya orangnya juga mungkin asing bagi saya. Tambah lagi mereka mungkin lebih pintar dan lebih mampu dari saya Bu. Pak Anton itu mampu loh, hanya saja Pak Anton itu kurang menyadarinya. Oh, ini Bu, tapi beda Bu. Itu kan di depan orang banyak dan dihadiri oleh kepala dinas dan semua kepala sekolah setingkat kabupaten juga ada Bu. Oh, mengapa Pak Anton kurang percaya diri? Padahal Pak Anton memiliki kemampuan yang lebih dibanding teman-teman lainnya. Di situ ramai Bu, orangnya asing bagi saya. Ditambah lagi mereka pintar-pintar dan mampu dalam berbicara, terutama dalam menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kalau saya bahasanya belum terlalu bagus Bu, apalagi belum menggunakan bahasa yang baku. Oh, jadi Pak Anton terkendala di depan umum dengan menggunakan bahasa baku ya? Iya Bu, sering gemetaran begitu Bu, dan keringatan, dingin kalau di hadapan orang banyak Bu. Oh, seperti itu ya. Iya Bu. Sebenarnya itu manusiawi sih Pak Anton. Saya juga terkadang juga seperti itu. Pak Anton pasti bisa. Coba sekarang Pak Anton pikir langkah-langkah apa yang bisa dilakukan untuk menguranginya, Pak? Ini Bu, biasanya bisa berkurang jika saya memang benar-benar mampu memahami materi saya. Dan saya mampu menggunakan bahasa yang baik dan benar Bu. Mungkin saya juga akan perbanyak latihan sehingga saya bisa ikut dalam lomba tersebut. Oh, berarti secara tidak sadar ya, Pak Anton bisa mengatasinya, yaitu dengan cara tadi memahami materi dan banyak berlatih. Pak Anton mau belajar dan berlatih tidak? Mau Bu, saya akan berkomitmen untuk belajar Bu. Dan Bu, saya siap. Oke, untuk lomba apresiasi ini, apa yang perlu Pak Anton pelajari? Dulu materi yang akan saya sampaikan Bu. Kemudian yang kedua, saya berlatih juga berbicara menggunakan bahasa yang baik dan benar, sehingga saya mampu dalam menyampaikan prestasi saya dengan baik, Bu. Sangat bagus sekali Pak Anton ya. Semua yang Pak Anton sampaikan itu sangat bagus. Terus, bagaimana langkah Pak Anton lakukan untuk menghilangkan demam panggung tersebut dan rasa percaya diri Pak Anton? Oh, yang pertama, saya akan menemui pengawas. Pengawas saya melatih saya dalam menggunakan bahasa yang baik dan benar, sehingga saya bisa menyampaikan prestasi saya dengan baik. Dan saya juga akan mencoba membuat video sendiri di depan teman-teman, sehingga saya bisa merefleksikan diri saya langsung hal-hal apa saja yang masih perlu saya permantap, terutama dalam menggunakan bahasa yang baik dan benar, Bu. Berarti secara tidak sadar Pak Anton bisa mengatasinya, yaitu Pak Anton bisa berlatih dan memahami materi. Pak Anton sudah paham apa yang harus dipelajari dan bagaimana cara melatihnya. Pak Anton memang hebat dan Pak Anton mau melakukan hal itu. Bisa, Bu. Nah, Insya Allah. ya, komitmen seperti apa yang akan Pak Anton lakukan agar kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar?
Saya akan berkomitmen untuk belajar dan latihan dengan baik. Saya akan minta bantuan kepada ibu pengawas, rekan-rekan guru yang ada di sekolah, Bu. Ya, semangat Pak Anton ya. Saya yakin Pak Anton pasti bisa dan jangan lupa berdoa ya. Yes, insya Allah, Bu. Ya, saya berdoa Ya, Bu, supaya terima Pak kasih. Anton bisa melakukannya dengan baik. Saya juga menunggu informasi selanjutnya dari Pak Anton ya mengenai hasil dari kegiatan apresiasi GTK tersebut. Baik, Bu. Mariam, terima kasih atas nasihat dan motivasinya, Bu. Sehingga saya bisa percaya diri untuk bisa mengikuti lomba apresiasi GTK di tingkat kabupaten. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama Pak, baik. Sekian dulu Ya. perbincangan kita di sore hari ini ya Pak. Sukses selalu. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu. Bagaimana kabarnya? Sore Pak Anton, alhamdulillah kabar saya baik. Sebelum kita mulai, Bu, bagaimana perasaan Bu menjelang sore ini? Sejujurnya Pak, saya ini merasa tegang dengan beberapa tantangan di pekerjaan saya yang membuat saya kesulitan, Pak. Oh, berarti ada yang membuat Ibu kesulitan, Bu ya? Sekarang apa yang membuat Ibu merasa kesulitan itu, Bu? Eh, Persoalannya, Bu? Persoalan apa, Bu? iya, Pak. Saya merasa tegang, Pak, ketika melaksanakan presentasi, Pak, di depan umum. Oh, oke. Sekarang apa yang membuat Ibu merasa kesulitan dalam presentasi, Bu? Di depan umum? Saya merasa gugup, Pak, dan sering lupa ketika kata-kata saya itu saya sering lupa ketika saya presentasi, Pak, karena saya gugup. Oh, coba Bu ceritakan lebih lanjut bagaimana perasaan Ibu muncul itu. Begini, Pak, rasa takut, saya itu merasa takut kalau tidak bisa memberikan kesan positif kepada pendengar atau audiens. Jadi itu yang membuat saya gugup, Pak. Terkadang saya juga merasa tekanan untuk menyampaikan sesuatu yang ingin saya sampaikan itu nantinya tidak sempurna. Jadi di situ saya merasa gugup dan tidak percaya diri, Pak. Dari Ibu yang hadapi tadi, bagaimana sikap Ibu menghadapi situasi tersebut? Saya menghadapi masalah saya, Pak, saya ingin merasa lebih percaya diri dan tampil saat presentasi. Saya mencoba mempersiapkan materi dengan baik, berlatih presentasi di depan cermin, dan mencari feedback dari teman atau mentor, Pak. Oke. Sekarang apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan presentasi yang Ibu inginkan? Saya Pak berencana jadi saya akan browsing atau mencari referensi materi untuk presentasi saya. Kemudian saya akan berlatih melakukan presentasi. Kemudian saya meminta umpan balik dari teman saya begitu, Pak. Bagus sekali itu, Bu. Adakah prioritas yang Ibu miliki dalam rencana tersebut? Prioritas saya, Pak, saya
saya akan mempersiapkan materi presentasi dengan baik. Kemudian saya akan berlatih melakukan presentasi di depan cermin. Terus karena kalau saya sudah mempersiapkan diri, terus saya sering berlatih, saya percaya bahwa fondasi yang kuat dalam materi dan latihan itu akan mengatasi rasa gugup saya, Pak. Oh, berarti itu adalah langkah-langkah yang sangat baik, Bu. Rencana aksi tersebut terstruktur dan fokus pada detail akan membantu Ibu mengatasi tantangan presentasi dengan lebih efektif. Apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang Ibu sudah buat? Saya berkomitmen, Pak, untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik, kemudian berlatih presentasi di depan cermin, dan mencari feedback dari teman atau mentor, Pak. Oke, siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut? Saya, Pak, akan meminta bantuan ke teman atau ke mentor saya untuk memberikan feedback dan membantu saya dalam berlatih presentasi. Saya percaya dukungan mereka akan menjadi pendorong motivasi dan pemantik untuk perbaikan saya melakukan presentasi ke depan, Pak. Oke, berarti Ibu sudah tahu solusi yang Ibu hadapi tadi. Jadi sebelumnya Ibu tidak tahu apa yang Ibu lakukan, sekarang Ibu sudah tahu apa yang Ibu akan kerjakan ke depannya nanti, Bu. Jadi semangat, Bu, ya. Jadi saya harap di pertemuan ini jadi permasalahan Ibu tadi berarti sudah terjawab, Bu, ya. Semangat, Bu, ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak, ya. Saya berdoa supaya Ibu bisa melakukan dengan baik. Saya juga menunggu informasi selanjutnya dari Ibu ya mengenai kegiatan yang Ibu lakukan. Baik, Pak Anton, terima kasih atas nasihatnya, motivasinya, sarannya, sehingga saya bisa lebih percaya diri untuk bisa mempresentasikan materi saya dengan baik. Terima kasih banyak ya, Pak. Jadi sama-sama Bu, mungkin sekian Bu ya perbincangan kita hari ini ya Bu. Iya, Ya Pak. mungkin insya Allah ke depannya Bu, saya tunggu informasinya Bu ya. Ya, Ya. Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.